Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanjan Maulana Ishak, mahasiswa Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2408102011129. Nah, di sini saya akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen keuangan lanjutan, yaitu capital structure atau struktur modal untuk memenuhi tugas UTS manajemen keuangan lanjutan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari struktur modal atau capital structure. Nah, struktur modal ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional dan juga asetnya. Nah, adapun komponen dari struktur modal yaitu aset sama dengan liability plus equity atau hutang plus ekuitas. Yang mana ekuitasnya masih dibagi menjadi dua, yaitu common stock atau saham biasa dan juga preference stock atau saham preferen. Nah, hutang sendiri itu merupakan pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga atau kreditur yang nantinya harus dikembalikan plus bunga pada tempo waktu tertentu. Kemudian untuk saham itu berupa kepemilikan perusahaan, yang preferen itu merupakan gabungan antara obligasi dan juga penanaman modal biasa yang akan memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya itu secara tetap. Nah, apa bedanya saham preferen dan juga saham biasa ini? Kalau preferen itu diprioritaskan, misal ada pembagian dividen, jadi preferen dulu yang dapat, kemudian ada likuidasi aset, preferen dulu yang dapat. Sedangkan kelebihan saham biasa ini adalah mereka bisa ikut RUPS, bisa menentukan ke arah mana perusahaan akan bergerak. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita itu perlu mengetahui struktur modal? Mengapa struktur modal itu penting? Yang pertama itu untuk meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Kita perlu mencari tahu struktur modal yang optimal sehingga kita bisa meminimalkan biaya modal yang dikeluarkan. Tentu dalam penggunaan modal, misal menggunakan utang ataupun menggunakan saham, itu akan mengeluarkan biaya yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, dengan kita mengetahui struktur modal yang optimal, kita dapat meminimalkan biaya tersebut. Yang selanjutnya itu meminimalkan resiko perusahaan. Misalnya kita menggunakan hutang terlalu banyak, itu juga akan meningkatkan resiko kita gagal bayar, sehingga kita perlu mencari struktur modal yang optimal sehingga dapat meminimalkan resiko tersebut. Hanya itu menentukan nilai perusahaan. Kita perlu mencari struktur modal yang optimal sehingga kita dapat mengukur nilai perusahaan tersebut baik atau tidak. Terakhir, menentukan return bagi investor. Misal kita menghitung BACC, itu kita akan menentukan return berapa sih yang akan investor dapatkan ketika mereka menanamkan sahamnya di perusahaan kita. Nah, dalam capital structure ini ada dua resiko, yaitu resiko bisnis dan juga resiko finansial. Yang pertama resiko bisnis, yaitu resiko yang melekat pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiko bisnis, seperti variabilitas permintaan produk, kemudian variabilitas harga jual dan juga biaya input, kemudian ada operasi internasional, kemudian operating leverage. Nah, kemudian pada resiko finansial ini berkaitan langsung dengan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Nah, peningkatan utang ini akan meningkatkan biaya keuangan perusahaan dan meningkatkan juga resiko kegagalan membayar kewajiban keuangan. Kemudian dalam capital structure ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu dikemukakan oleh Modigliani and Miller, no tax, atau biasa disebut teori MM pada tahun 1958. Mereka menyatakan bahwa struktur modal itu tidak penting karena tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi mau pakai utang kayak mau pakai saham kayak, nilai perusahaan juga tetap sama, nggak akan berubah. Nah, pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada biaya perantara, tidak ada pajak, tidak ada biaya kebangkrutan. Kemudian investor dapat meminjam pada tingkat yang sama dengan perusahaan. Semua investor memiliki informasi yang sama dengan manajemen tentang peluang investasi. Dan yang terakhir yaitu EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. Nah, kemudian yang kedua, MM ini merevisi teorinya, the effect of corporate tax. Nah, karena bunga utang ini ternyata bisa mengurangi pajak atau jadi tax shield, jadi perusahaan akan semakin untung jika menggunakan banyak utang. Mereka menyimpulkan bahwa struktur model paling optimal itu adalah 100% dibiayai oleh utang. Kemudian teori yang ketiga oleh Miller, the effect of corporate tax and personal tax. Nah, investor ini bersedia menerima imbal hasil sebelum pajak lebih rendah atau relatif rendah dibandingkan imbal hasil sebelum pajak atas obligasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, trade-off teori, menjelaskan bagaimana perusahaan ini menemukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan keuntungan penggunaan utang atau
manfaat dari utang seperti penghematan pajak atau tax shield, dan juga kerugiannya atau resiko dari berhutang seperti biaya kesulitan keuangan, biaya kebangkrutan, gagal bayar, dan lainnya. Yang kelima, signaling teori, karena pada kenyataannya manajer memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan investor atau asymmetric information. Nah, jadi ketika prospek perusahaan sedang baik, perusahaan ini menghindari penjualan saham. Jadi mereka itu lebih memilih untuk menggunakan utang sebagai modalnya. Begitu juga sebaliknya, ketika prospek perusahaan kurang baik, maka perusahaan ini lebih memilih pakai saham buat modalnya. Yang keenam yaitu the pecking order theory. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa dalam struktur modal itu ada urutan modal yang bisa dipakai. Yang pertama itu dana internal atau laba ditahan. Selanjutnya menggunakan utang, dan pilihan terakhir adalah menerbitkan saham. Kenapa saham kok berada di akhir? Karena penerbitan saham itu juga mengeluarkan biaya. Dan juga penerbitan saham ini bisa dianggap sebagai sinyal negatif bahwa perusahaan itu kekurangan modal. Seperti itu. Jadi itu dihindari. Yang ketujuh, agensi teori, yaitu using a financing to constrain manager. Pemilihan struktur modal, proporsi utang dan modal sendiri adalah upaya untuk menyelaraskan konflik kepentingan antara pemilik modal, prinsipal, dan juga manajer atau agen. Selanjutnya itu ada window of opportunity, yaitu konsep yang mengacu pada periode waktu tertentu yang seringkali bersifat sementara, di mana tindakan atau keputusan harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dalam teori ini menyatakan secara khusus bahwa manajer akan menerbitkan ekuitas ketika harganya tinggi, dan menerbitkan utang ketika suku bunga rendah. Jadi ketika ada kesempatan, nah disitulah ada tindakan atau keputusan yang harus diambil agar mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu teori pendakan tradisional, menyatakan bahwa ada struktur modal yang optimal, artinya struktur modal ini punya pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi struktur modal bisa berubah-ubah untuk mendapatkan nilai optimal perusahaan. Nah, dapat disimpulkan, struktur modal merupakan keputusan penting dalam manajemen keuangan karena menentukan bagaimana perusahaan membiayai aktivitas operasional dan investasinya melalui kombinasi antara utang dan ekuitas. Nah, keputusan mengenai struktur modal ini harus harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian atau risk and return agar nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang atau yang salah saya sampaikan. Sangat saya sarankan untuk mencari literatur lain atau referensi lain agar dapat menambah wawasan ataupun menambah pemahaman tentang materi ini. Sekian, terima kasih.